Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Amin. Mawqifus sufiyyati min al-karamat. Inna ba'd al-munharifina an as-sufiyyati yadda'i anna maqsad as-sufiyyati min sirihim wa huwa min sayrihim huwa al-wusul ila al-karamat. Wa hum fi hadha innama yutarjimuna amma fi nufusihim min amradi khabisatin wa amradin khabisatin wa ilalin dafinatin ma'a annana nara as-sufiyyata yahtamuna bi tazkiyatin nafsi wa takhlisiha min sifatiha al-madmumati karriya'i wan nifaqi wa tahliyatiha bisifatil 'aliyah ay yakuna siru. Boleh siar atau sair, jadi jangan sir. Sair atau siar. Kalau siar jamak dari sair. Tapi itu mufrad sairu. Yakuna soalnya. Yakuna sairuhu ma'ahum ba'idan 'anil ilali wal ghayat wa alla yabtaghiya illa wajha Allah ta'ala wa ridahu. Kama narahum yastatiruna minal karamati bu'dan an syubhatir riya. Aywa. Sebagian orang yang menyimpang, bismillahirrahmanirrahim. Waqal, sebagian orang yang menyimpang dari sufiyah mengaku bahwasanya tujuan orang sufi dari perjalanannya itu sampai kepada karamat. Ya. Ini para mudda'i. Yadda'i anna maqsidis sufiyati min sayrihim huwa al-wusulu ilal karamat. Ya, kalau belum sampai karamat, belum jadi wali. Ya, ini munharifin. Ya. Lalu jika ada orang yang memang mengejar karomat dalam bertarekat, ya, kata Sidi Abdul Qadir, wahum fi hadza innama yutarjimuna amma fi nufusihim min am. Ini adalah mereka dalam perkara ini ya, hanyalah menerjemahkan penyakit buruk ya, serta cacat yang terpendam di dalam dirinya. Ya, itu marid. Orang yang sakit bertarekat itu ingin karomat. Itu berarti ada ilal, ada penyakit yang dafinah. Ya, terpendam tuh. Fi nufusihim, di dalam dirinya. Jadi keinginannya kepada karamat itu adalah ungkapan dari jiwa yang sakit. Kalau jiwa yang sehat itu ingin Allah. Itu. Ya, karena memang orang yang bertasawuf yang berjalan menuju kepada Allah sebenarnya perjalanan yang dimaksud adalah meninggalkan sifat buruk ya, dan menghiasi sifat baik. Kalau kita ingin jelaskan lagi, mengalahkan sifat tubuh yang dianggap buruk dan bagaimana mendapatkan sifat rohani yang dikatakan baik. Gitu. Masih. Di samping itu kami melihat bahwasanya orang sufi, kami melihat orang-orang sufi itu ihtimamnya, concernnya kepada tazkiyatun nafs. Ya, mensucikan nafs dan wa takhlisiha, memurnikannya dari sifat tercela seperti riya, nifaq, dan menghiasinya dengan sifat yang luhur. Ya, dengan sifat yang luhur. Kemudian apa itu? An yakuna sayruhu ma'ahum ba'idan anil ilali wal ghayat. Ya. Perjalanannya bersama mereka itu jauh dari ilal dan ghayat. Ya. Perjalanan seseorang bersama orang sufi itu jauh dari ilal dan ghayat. Orang bertarekat artinya bersuhbah dengan orang sufi itu. Ya. Jauh dari hal itu. Nah, kalau realitinya orang memimpin tarekat itu saja yang dibicarakan, itu namanya ya bukan murabilah ya.
itu murabi namanya. Ya, bahasa Jawa murabi. Ya, mu itu mau, rabi itu beristri. Jadi mau beristri. Mau rabi. Ya, mestinya perjalanan bersama orang sufi itu jauh dari ilal penyakit dan tujuan-tujuan itu. Ya. Dan yang diingininya hanyalah Allah, wajah Allah dan ridhonya, itu yang diingininya. Sebagaimana kita melihat mereka, ya, melindungi diri, yastatiruna, menutup diri dari karomat. Ya. Yastatiruna minal karomat. Bu'dan, ya, demi menjauhi syubhatur riya, campuran riya. Riya itu sesuatu yang halus sekali, ya, yang tidak boleh, meskipun riya maknanya tidak dilihat oleh orang, jangan dikira tidak ada orang kita selamat dari riya. Ya, jika kita berbuat sesuatu yang nantinya akan dilihat orang, itu sudah riya dari sekarang. Ya sekarang aku bertapa di bukit, ya, tapi nanti lihat siapa aku. Itu kan sudah riya. Berarti maksud dan tujuannya karomah, itu bukan Allah. Nah, Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi rahimallahu ta'ala, ma lam yakun karihan li zuhuril ayati wa khawarikil 'adat minhu karahiyatul khalqi li zuhuril ma'asi fahuwa fi haqqihi hijabun wa sitruha 'alaihi rahmatun fa inna man kharaqa awaida nafsihi la yuridu zuhura syai'in minal ayati wa khawarikil 'adati lahu bal takunu nafsuhu 'indahu aqalla wa ahqara min zalik fa idza faniya an iradatihi jumlatan fa kana lahu tahaqqaqa fi ru'yati nafsihi bi'ainil hiqarati wa zillati hasalat lahu ahliyatu wurudil altafi wa tahaqquqi bi maratibis siddiqin. Ini Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, barang siapa yang tidak membenci, berarti kalau tidak membenci berarti menyukai. Man lam yakun karihan, barang siapa yang tidak membenci, artinya barang siapa yang menyukai. Nah, zuhurnya ayat dan khawarikul adat dari dirinya. Ya. Orang yang suka, tidak membenci itu. Ya. Zuhurnya ayat atau khawarikul adat artinya tanda-tanda kebesaran dia, dan khawarikul adat karahiyatal khalqi li zuhuril ma'asi, seperti bencinya orang kepada timbulnya maksiat. Ya. Kita kan bermaksiat, kita kan tak suka. Ya. Kalau suka, begitu juga karomat, sama seperti membenci maksiat itu. Kalau tidak seperti itu bencinya, fahuwa fi haqqihi hijab, maka dia terhijab dari Allah. Dia nggak akan ketemu Allah yang terhijab kok. Ya. Dan ini memang manhaj yang pertama yang ketika di dalam Saziliyah, ya, di dalam manhajnya yang pertama yang ingin dihapus itu. Karena konsep dia syuhud, arti syuhud adalah sidik tawajuh itu. Semua orang sufi sidik tawajuh dengan amalnya. Ya, maka dia banyak-banyak amalnya. Tapi di dalam Sazili silahkan, amal itu urusan Anda. Karena ya, yang difokuskan adalah kualitas amal itu. Nah maka manhaj itu juga yang melarang, bukan melarang, menghilangkan pikiran, keinginan untuk karomah. Ketika dia
mulai menuju kepada Allah itu, maka bahkan dianggap itu munharifin, orang pesong, akidahnya, jiwanya yang sakit, yang ingin karomat itu. Karomat kok diingini ya? Untuk apa? Gitu. Mau jualan dengan adanya karomat. Ya. Mana tadi? Fi haqqihi hijabun. Kemudian wasitruha alaihi rahmatun. Betul. Dan menutupi karomat tadi khawariqul adah itu, ke atasnya itu satu rahmat. Fahuwa fi haqqihi hijabun. Ya. Kemudian wa huwa sitruha alaihi rahmatun. Nah, kalau menutupinya ke atasnya itu namanya menutupi karomat ke atasnya, dia tidak mau ditimbulkan, bahkan kalau timbul dia tutupi, itu rahmat. Ya, kalau Allah menutupi dia, ya, artinya tidak diberi karomat, itu rahmat, itu kasih sayang. Nah, seorang yang kharaqa awaida nafsihi, ya, artinya seorang yang terjadi khawariqul adah pada dirinya, ya, dia tidak ingin zuhur sesuatu dari tanda khawariqul adat itu. Ya, bahkan dirinya di sisi Allah menjadi sangat rendah daripada itu. Maka jika pana iradahnya secara total, secara jumlah, kemudian dia meraih, artinya dapat meraih, melihat dirinya dengan mata rendah dan hina, maka dia berarti berhasil, ya, menjadi orang yang kompeten untuk mendapatkan al-tab Allah. Kalau orang suka, itu hijab. Ya, kalau ditutupinya, bagus. Itu rahmat. Tetapi kalau terjadi sesuatu khawariqul adah pada dirinya, dan dia tidak mau, bahkan kalau terjadi juga, ya, dia jadi merasa rendah di sisi Allah, makin merasa rendah. Biasanya kan orang dikasih karamat, kenapa ya? Heran saya. Nah, ini ya hijab. Tapi kalau merasa rendah, Allah kenapa Allah? Nah, artinya para wali itu memang kalau dikasih karamat terus seolah-olah kamu dianggap tidak percaya misalnya oleh guru kalian lah katakan. Ya. Dianggap tidak percaya. Ya. Kemudian seseorang itu yang dianggap tidak percaya, ya, ditunjuk-tunjukkan sesuatu agar percaya. Ya. Maka mungkin si murid itu akan mengatakan, oh, saya percaya. Gitu. Ya, saya percaya. Seperti Rasulullah SAW bermimpi bertemu istri Sayyidina Umar. Ya, dalam mimpi itu bertemu, ya, seorang Sayyidina Umar itu kan pencemburu dengan istri itu. Jadi aku bertemu istrimu ya Umar dalam mimpiku. Tadinya dia sendiri, aku nak ajak dia, aku nak bawa dia. Tapi aku ingat engkau, pencemburu aku tak jadi, kata Rasulullah. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, dengan engkau tak adalah cemburu kalau itu terjadi di sebetulnya. Gitu. Ya, itu ketika orang dikasih karamat oleh Allah itu, seolah-olah diragukan oleh Allah keimanannya. Allah, aku percaya sudah, tak perlulah ditunjuk-tunjukkan kepadaku. Tapi orang yang sakit ketika dikasih karamat, anak soleh, kan gitu, baru tahu siapa saya. Biar. Ya. Dan itu terjadi di bumi. Itu ada dua. Karena Sufi itu bodoh, tidak ngaji, atau kurang sidik hatinya kepada Allah, itu saja. Yang paling kurang dia ngaji lah, paham ilmu lah gitu. Ketika datang kesombongan, Allah kata ilmu gitu. Ya paling kurang gitu. Ya. Atau dia kurang sidik. Karena kalau tidak sidik, tidak dijaga oleh Allah. Ya. Maka banyak tuh kata-kata hikmah. Kamu perlu punya niat baik saja. Dah. Ya.
Allah yang akan mengarahkan niat itu kepada jalan yang baik. Sudah. Ya, ada satu istilah itikad disebutnya. Saya punya itikad, selesai. Artinya punya niat yang baik, itikad yang baik. Nah, setelah itu Allah yang akan mengendalikannya. Nah ini perkataan Syekh Abdullah Al-Qurashi. Ya, jika dia panah dari iradahnya sepenuhnya dan dia tidak enak, ya. Lalu terjadi dia melihat dirinya itu terjadi khawarikul adah. Ya. Dia melihatnya bi'ainil haqara wa zillah, hina. Maka orang ini berarti hasalat lahu ahliyatu wurudil altaf. Ini orang yang layak mendapat madad dari Allah. Ya, selalu dia tidak merasa dirinya ya, hebat. Ya. Gitu. Ini orang yang layak ya, mendapatkan apa? Ahliyah. Ya. Qabiliyah. Apa ahliyah itu? Capacity atau apa? Kelayakan. Kelayakan mendapat wurudul altaf. Datangnya ya, penanganan lembut dari Allah. Madad. Orang boleh bicara hakikat. Tapi lihat perilakunya. Kalau penuh ghibah, penuh hasad, itu bukan ahli madad. Itu Allah beri kepahaman saja sebetulnya. Kalau ahli madad, nah. Ya. Dan dia akan meraih tahakkuk, meraih maratibi siddiqin. Meraih martabat siddiq. Ujiannya itu karamat itu. Ya, kalau dia wirid banyak dia tiba-tiba terjadi. Seseorang yang terus artinya dia mengamalkan wirid, artinya wirid itu menyusun hidupnya, ibadahnya, doanya disusun dan rutin seperti itu dia lakukan untuk Allah. Ya. Artinya ini dijadikan satu pendorong untuk membetulkan hatinya kepada Allah. Sehari, ya, semalam dia 2 kali berlatih membaca wirid am itu. Ya, dia berlatih untuk ya, membantu dia membetulkan kesidikannya kepada Allah. Mesti begitu seorang salik itu ketika dia baca wirid di dalam tarekat. Ya, ini adalah sedang melatih dirinya untuk membetulkan kesidikan hatinya. Jangan, apa yang terjadi pada diriku nanti ini? Ini ya, pelan-pelan udah berubah, udah berbulu nih. Ya. Jadi monyet kan. Ya. Nah. Bahkan yang terjadi kalau dia juga Allah beri paham, Allah beri putu, dia semakin merendah. Berarti dia sedang disiapkan untuk mendapat ya. Secara logik pun tanah kalau tidak rendah, air tak menakung. Gitu. Nah, kerendahan itu adalah persiapan Tuhan untuk mendapatkan madad daripada Allah, siraman. Ya. Naam. Wa qala Ali Al-Khawas. وقال علي الخواس رحمه الله تعالى الكمال يخافون من وقوع الكرامات على أيديهم ويزدادون بها وجلا وخوفا لاحتمال أن تكون استدراجا. Ini Ali Al-Khawas. Ya, dia Sazili, guru kepada Al-Imam Sya'rani. Ya. Beliau berkata, al-kummal, ya, kumalun wa kamalatun kamilatun, ya, kamilatun wa kawamilu. Nah ini kumal ini sangat sempurna. Orang yang sudah sangat sempurna takut terjadi karamat di tangannya. Ya. Bahkan bertambah wajil, bertambah takut yang menyeramkan wajil itu.
Ya, serta khauf, kekhawatiran terus. Ya. Karamat itu mengandung makna istidraj, menjadi istidraj. Ya Allah. Jadi sesuatu jika dimudahkan, mereka itu kenapa dimudahkan? Karena kesulitan itu membawa pahala. Ya. Dan dunia ini tempatnya sulit. Di surga tempatnya mudah. Di dunia ini beristri 4 pun payah. Di surga 700. Mudah kan? Ya. Itu contoh yang buruk lah. Contoh. Ya. Artinya kenapa di dunia ini mudah-mudah sangat? Ya. Nah, takut itu istidraj. Coba pergi dari sini ke Kedah, makan mudah itu. Ya. Lebih baik naik kereta, pejam, bangun di Kedah, itu lagi karamat. Ya. Mereka bertambah takut orang yang kumal itu. Kenapa? Ya, karena takut itu balasan amalnya, takut itu ujian. Ya, seolah-olah Allah tak suka dengan kamu. Kamu kurang iman denganku nih. Gitu. Ya. Taib, terus. ثم إن الصوفية يمنعون إظهار الكرامة إلا لغرض صحيح كنصرة شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين وكإبطال سحر الكافرين والضالين أو الفسقة المشعوذين مشعوذين الذين يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عقائدهم وإيمانهم أما إظهارها بدون سبب مشروع فهو مذموم لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب. Nah, orang-orang sufi itu takna, yamnaun itu enggan menimbulkan karomat. Ya, kecuali untuk tujuan yang benar. Illa li gharadin sahih. Seperti apa tujuan yang benar? Menolong syariat Allah di depan orang kafir. Ya, di depan orang yang membangkang, menentang. Atau seperti ingin membatalkan sihirnya orang kafir dan orang yang sesat. Atau orang fasik yang musya'wadhin. Apa musya'wadhin itu? Klinik. Apa klinik itu? Orang yang aneh-aneh. Orang yang aneh, hero, gitu. Itu musya'wad. Bomoh lah. Mereka ingin menyesatkan orang dari agama. Dan membuat ragu mereka dalam akidah dan imannya. Itu orang-orang musya'wad. Ya, orang tarekat, ketika seorang bertarekat ingin mencari karomah, ingin mencari aneh, itu sya'wadzah namanya. Ya, kalau di Jawa disebut klinik. Apa bahasa? Mistik, nah, mistis, ya, yang memanggil bantuan jin, arwah, itu namanya klinik. Ya. Mistis tapi yang berkonotasi negatif, buruk. Ya. Yang gaib-gaib. Ya, tujuannya itu klinik. Itu namanya sya'wadzah. Dan itu dituduhkan kepada orang sufi. Ya. Adapun mengizharnya tanpa sebab yang masyru', itu tercela, mazmum. Termasuk ya, apa yang ada di dalamnya itu merupakan keinginan nafsu, ya, karamat. Mufakharah, menyombongkan diri, dan ujub. Ya.
Makanya Al-Imam Asy-Syadzili ketika bertemu gurunya ditanya ingin futuh, ya, dihalau. Ya. Sejak saat itu, ya, Imam Asy-Syadzili juga menanamkan untuk tidak keinginan futuh. Ya. Kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, apapun, buang. Karena kita tak perlu. Allah yang maha tahu, Allah yang ada Allah. Sekarang begini, pekerjaan kamu ditangani oleh orang semua, nyaman tak? Dah. Dan semua yang kita lakukan ditangani oleh Allah. Kenapa sih kita nak yang sesuatu yang aneh-aneh? Dan itu hijab ya, ketika orang nak berjalan menuju kepada Allah. Itu kena tadi tuh, kena orang sufi itu ittihad. Ya. Jadi dia merasakan bahwa semua ditangani oleh Allah. Ya. Ada orang jahat kepadanya, Allah tahu. Kenapa dia? Aku tak bisa tidur. Ya. Lama-lama stres, terus sakit lambung, diabetes, ya, darah tinggi, terus kena buah pinggang. Sempurna. Menjadi kumalul aulia. Ya. Itu stres. Nah, mereka, Allah sudah seperti Sayyidina Ibrahim kan ketika dilempar di api. Ya, menjerit langit, bumi, malaikat semua menjerit sehingga Jibril turun. Ya, kau perlu aku? Tak, maksudnya aku sampaikan kepada Allah. Kalau Allah perlu, tetapi ya, untuk apa aku memohon dia lebih tahu daripada aku tentang keadaanku? Oh, Jibril terus jauh-jauh dari langit turun kan? Ya. Katakan jika kau perlu aku. La, amma anta la ahtaj. Tidak perlu. Bukan, aku sampaikan kepada Allah. Ya, kalau Allah aku perlu. Tapi untuk apa aku meminta? Dia lebih tahu keadaanku dari diriku. Ya. Ini orang yang sudah bersatu kepada Allah. Nyaman. Tak pikirkan kenapa orang itu jahat kepadaku. Sakit hatiku. Nah, itu jiwanya sakit. Serahkan orang kepada Tuhannya, selesai. Itu saya mendengar nasihat itu seperti doktrin sudah nancep di pikiran. Ya. Rehatnya. Itu salah satu juga jawaban. Ya, ketika saya di Kairo dulu kawan-kawan nanya, wah supi nih, katanya gitu. Ya. Apa sih yang ente dapat dari sufi? Nah itu salah satu yang saya kagum dengan orang sufi. Dia tidak melihat ada orang jahat di muka bumi ini. Ya. Semuanya hikmah dan rahmah dari Allah. Dan dia memandang Allah fa'il hakiki. Jadi ya, untuk apa pening pikirkan orang? Itu juga salah satu manhaj dalam Sazili itu. Buang orang. Ya, buang orang. Ya. Sehingga mereka mengatakan al-khalquda wal haqudawa. Orang itu penyakit, obatnya Allah. Artinya apa yang dilakukan oleh orang, hakikatnya Allah itu obatnya begitu. Kalau enggak ada Allah, kita bawa ke dalam kehidupan ini penyakit semua. Ya. Istri sakit dengan suami, suami sakit dengan istri. Ya. Hatta orang yang bertujuan jahat, tidak pun bertujuan jahat. Dia buruk jiwanya dan itu kecenderungannya. Urusan apa dia jahat dengan kita? Paling kurang itu balasan pertunjukan sifat burukmu. Ditunjukkan oleh orang di luar dirimu agar kau tahu kau buruk. Kalau seorang sudah kok yakin dengan hakikat,
dan dia tidak merasa melakukan apa-apa, ya sudah. Bukan, aku kan tidak berbuat apa-apa. Kenapa dia jadi begitu? Itu berarti cerminmu. Jika timbul pikiran begitu, itu cerminmu. Jika jiwa bersih, tak keluar suara kotor. Allah, sudah. Salah apa aku? Ya, itu digampar 10 kali pipinya supaya sedar. Nanya salah apa aku? Tak ada Allah kah? Yang mengatur semua alam ini. Semuanya hikmah untuk setiap orang. Tentang apa yang terjadi di sekitarnya pada dirinya. Itu sebab nasihatnya jangan pikirkan orang. Nyaman, rehat. Istri jangan pikir suami, suami jangan pikir istri. Ya, yang dia pikir adalah kewajiban yang Allah berikan dan itu ibadah, selesai. Jiran kepada jiran begitu, kawan kepada kawan begitu, bahkan guru kepada murid, murid kepada guru juga begitu. Karena kita jiwa sakit, wah macam-macam benda udah. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Sekalian aja awasi Allah. Kenapa Allah buat begini? Ya, kan letih. Ya. Itulah yang disebut ittihad itu begitu. Ya, itu ittihad. Maka mereka tidak nak karomat orang-orang seperti itu. Sudah Allah yang buat, kenapa aku mesti yang buat ya Allah? Ya. Apa yang dia lakukan kalau syariat menghendaki baru karena perbuatan itu diberikan pahala. Kalau bukan ya sudah. Ya. Dia suka melakukan sesuatu karena itu syariat menyuruh dan ada pahalanya. Dan itulah cara menggoda kekasih untuk semakin dekat kepadanya. Itu dia melakukan perbuatan apapun yang diperintah oleh agama. Tahu tak? Orang bekerja yang paling mulia itu kepada manusia. Ya, bukan kepada benda. Ya. Orang ngecat pesawat itu kan pekerjaannya kepada pesawat. Benda mati itu. Orang nyapu jalan, benda mati. Tapi orang khidmat kepada orang itu mulia sekali. Ya. Karena manusia adalah definisi Tuhan. Ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, guru kepada murid, murid, jiran kepada jiran, tuan rumah kepada tetamu. Itu kan orang semua tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro, falyukrim dhaifa. Ya. Nah itu pemahaman ittihad itu. Ya, pemahaman ittihad. Dan orang yang tak nak karamat pun karena orang sudah ittihad itu. Makanya tadi Sidi Ali Al-Khawas, orang yang kumal, takut terjadinya karamat. Persoalannya itu, untuk apa? Maka kecuali digunakan untuk menolong syariat Allah. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan dakwah karamat itu, bukan seperti sirkus. Ya, nak ditunjuk-tunjukkan. Ya, supaya dapat upah banyak. Ya, atau orang musya'wadzah atau fasaqah. Mereka memang ingin menyesatkan manusia. Baik. Qala Syekh Muhyiddin. Qala Syekh Muhyiddin rahimahullah ta'ala. Wala ikhfa anna al-karamata 'inda akabir ar-rijal. Muhyiddin wala Muhyiddin. Masa Muhyiddin? Muhyiddin. Ya. Rahimahullah ta'ala. Wala yakhfanam. Annal karamata 'inda akabir rijali ma'dudatun min jumlati ru'unatin nafsi. Sebentar, coba. Jelas karamat menurut rijal akabir, wali besar. Itu ma'dudah min jumlati ru'unatin nafs. Itu termasuk kepada bilangan apa? Ru'unatin nafas. Apa? Saya ingatnya ru'unah itu bahasa Jawa. Kumprung. Apa kumprung itu ya? Apa maknanya kumprung? Kumprung. Keteledoran, kecerobohan, kesembronoan, kenekatan itu apa?
sikap sembrono. Apa sembrono itu? Sikap gegabah. Apa? Sambilewa. Orang yang kurang pertimbangan. Ya. Itu ru'unah. Hah? Apa dia? Selama. Selamba. Sembrono. Itulah paham sembrono. Cari yang lain yang makin jauh. Sembrono. Orang yang orang yang ru'unah itu orang yang akalnya tidak berfungsi, apalagi ilmunya, makrifatnya tak. Ya, apa-apa dengar terus marah, apa-apa dengar terus menilai buruk. Itu berarti dominasi nafsunya begitu kuat. Itu min ru'unatin nafs. Ya. Nah, wali besar itu, karomat itu dibilang ma'dudah min jumlah. Ya. Dibilang masuk ke dalam penyakit nafsu itu ru'unah. Ya. Keteledoran nafsu, sifat nafsu. Nafsu memang sifat nafsu kan terburu-buru, ya, ceroboh, tidak pikir panjang, itu kan nafsu. Ketika akal itu kalah dengan nafsu, maka sifatnya seperti itu. Itu min ru'unat, merupakan sifat nafsu yang mengalahkan akal. Gitu. Makanya begini, banyak seseorang melakukan sesuatu tidak pikir panjang, akhirnya menyesal. Itu min ru'unatin nafas, perbuatannya. Ya. Meskipun terulang-ulang, menyesalnya terulang-ulang pula, karena min ru'unatin nafas. Orang nak tunjuk dia hebat, itu ru'unah. Ya. Kenapa ketika di depan ramai orang dia nak tunjuk? Ya. Ya, karena dia seorang ustadz misalnya, tuan guru, orang ramai ini tidak tahu kalau saya ini ustadz. Begitu masuk, wah ustadz, wah. Keinginan untuk tunjuk itu ru'unah. Artinya dari nafsu, itu sifat nafsu maksudnya. Ya. Terus, mana? Illa إن كانت لنصر دين أو جلب مصلحة لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم هذا مشهدهم وليس وجه الخصوصية إلا وقوع ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم فإذا أحيا كبشا مثلا أو دجاجة فإنما ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم فإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا تعجب. Naam. Kecuali jika karomat itu untuk menolong agama atau menarik kemanfaatan, ya, mendapatkan kemaslahatan. Kenapa? Dia tak suka tuh. Karena apa? Karomat itu fa'ilnya Allah, li'annallahu wal fa'ilu indahum. Bagi orang ahli wali itu fa'ilnya Allah. Ya, seperti tadi yang dijelaskan. Kenapa mereka tidak suka karomat? Karena dia orang yang muttahid kepada Allah. Dan dia sudah tahu fa'ilnya Allah untuk apa saya. Itu mereka ternak karomat itu. Engkau yang maha tahu. Kenapa maha tahu itu kau beri kepadaku? Letih. Letih tahu. Coba kamu diberi uang oleh Allah. Ya, 1 juta banyak tak? Letih tak? Kalau beli lagi 1 miliar juta, letih tak? Letih lah. Itu. Kalau nafsu memang suka, tapi ya, kalau rohani melihat keletihan. Ya. Bagaimana jika diberikan karomat? Oh, kan besar sangat. Nah, itu pun letih. Nah, karena fa'ilnya Allah di kursi Ustaz. Karena fa'ilnya Allah menurut mereka, maka tanaklah karamah. Ya. Jadi karamah itu bukan sesuatu yang digunakan oleh dirinya.
Begitu dia diserang, terpental. Wah, siapa lagi? Oh, siapa lagi? Ya. Itu bukan karomah. Illa in kanat li nasri dinin au jalbi maslahatin. Lianna Allah Ta'ala huwal fa'ilu indahum lahum. Bukan mereka. Dan inilah masyhad mereka. Inilah yang mereka saksikan dalam hidup ini. Allah saja. Ya. Dan tidak ada arah yang khusus. Kecuali terjadinya ya, perbuatan yang luar biasa itu ya, di tangan mereka, bukan selain mereka. Ya. Maka ketika seseorang dapat menghidupkan kambing misalnya, atau apa dajjal itu, ayam, itu biqudratillah la biqudratihim. Jadi kalau juga terjadi sesuatu itu, ya, mereka tidak merasa dirinya bertambah hebat. Ya. Malah dia ketakutan terus. Ya. Nah, jika perkara itu kembalinya kepada kudrah Allah, maka tidak perlu dia kagum sendiri kepada dia. Itu sebab dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kalau dikasih karamat pun tak terjadi apa-apa pada dia itu wali. Ya. Ini baru mula bertarekat, ya, sudah mencari-cari, ya, ada apa nih? Gitu. Tak ada. Justru aja, ru'unah itu kelainan boleh, ru'unah itu. Ya. Karena ru'unah itu adalah kecenderungan nafsu, ya. Itu kelainan diri. Ya. Karena orang yang makin dekat kepada Allah, ya, justru dia ketika berinteraksi dengan orang itu ingin kepada yang paling logis, paling logik, paling diterima oleh fitrah. Ya. Selaras. Makanya itu yang dikatakan Nabi, jika dulu dengan orang awam, tak nampak mana satu Nabi. Gitu. Mana satu? Orang cari Rasulullah dan beliau berada dalam bersama dengan sahabatnya. Ya, dia cari yang mana satu. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada ru'unah sama sekali. Ya. Ya, tak ada ru'unah, tak ada satu penonjolan diri dari yang lain. Ya. Nah, ketika ada keinginan penonjolan diri dari yang lain, itu min ru'unatin nafas. Nafsu memang seperti itu. Taib. Summa inna sufiyata ya'tabiruna anna a'zamal karamati hiya al-istiqamatu ala syar'illahi ta'ala. Kemudian orang sufi menganggap karamat yang paling agung adalah al-istiqamah. Maka dikatakan al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Karamat hissiyah maksudnya. Naam. Qala Abul Qasim al-Kushairi rahimallahu ta'ala fi risalatihi wa'lam anna min ajallil karamati allati takunu lil awliya'i dawam at-tawfiqi lit ta'ati wal hifz min al-ma'asi wal mukhalafat. Dan Imam Kushairi berkata bahwasanya ya, termasuk karomat yang paling besar, ya, yang ada pada aulia. Ya, apa? Dawamut taufiq lit ta'ah. Selalu mendapat pertolongan untuk melakukan ketaatan. Itu baru karomah. Dan menjaga maksiat serta mukhalafat. Itu karomah, ya, yang dibangga-banggakan. Kalau dia dapat itu, maka dia, ya,
bangga. Naam. Wa dzukira وذكر عند سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى الكرامة فقال وما الآيات وما الكرامة أشياء تنقضي لوقتها ولكن أكبر الكرامة أن تبدل خلقا أن تبدل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمود. Ketika disebut-sebut tentang karamat di samping Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, apa tanda-tanda kebesaran, apa itu karamat? Ya, kata beliau, ketika ditanya, oh karamat, orang cerita karamat. Karamat, apa karamat? Dia bilang, ayat, apa ayat? Dia adalah sesuatu yang nanti juga pada waktunya habis. Ya. Sesuatu yang bersifat karamah itu, ya ada expirednya tuh. Di saat itu saja sudah. Nggak bisa dicari-cari. Nah, kalau diwiridkan, suatu ketika itu digunakan, itu bukan karamat. Ya. Itu sya'wazat. Sya'wazah. Ya, itu sya'wazah. Bukan karamah. Akan tetapi, karamat yang terbesar adalah engkau mengganti akhlak tercela dari sifat dirimu dengan akhlak yang terpuji dari sifat rohanimu. Gitu. Dan itulah karamah yang paling besar terjadi dalam diri seseorang. Orang dulunya misalnya, ya orang biasalah, tiba-tiba dia menjadi seorang yang soleh misalnya. Ya. Nah, orang awam tuh menunggu apa karamatnya nih. Ya. Wah, dia datang masih menapak kakinya di bumi. Wah, ini sama saja ini. Ya, sudah bertarekat lama masih. Ya. Tapi kalau jalannya sudah tidak napak di bumi, oh ini baru nih. Ya, itu kan jiwa yang apa? Zauk yang sahif, ya. Bahkan jiwa yang marid. Ya. Dia tidak melihat ada satu karamat yang terjadi pada dirinya. Apa? Akhlaknya berubah menjadi baik. Itu karamah. Ya, lihat orang ketika cerita para wali, apa yang diceritakan? Yang menghebohkan, yang menarik perhatian orang. Mesti yang tertarik dengan cerita-cerita karamat itu awam. Orang yang isi otaknya kosong tuh, penuh angin. Ya. Apa yang didapat dari karamat? Cuma decak kagum. Luar biasa. Setelah itu, dan itu pun terjadi ya pada waktu tertentu dan kemudian hilang. Ya. Kecuali apa? Sa'wazah, ya. Klinik tadi, mistik, itu baru memang bantuan roh dan jin yang boleh dia guna setiap saat. Karamat tak ada. Oh, macam mana? Ya, maka sampai hari ini masih ada. Ya, orang jika bicara hijib ini kalau dibaca, sudah itu yuwasikh, ya, uqulun nas. Ya, itu udah mengotori otak manusia. Seorang salik dikotori dengan ya, apalagi yang istimalat qulubid du'afa. Ya. Mereka menarik perhatian orang-orang ya, yang ditarik itu orang lemah. Kalau orang kuat tak. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Itu istidraj. Ya. Taib. Waqala Syekh. Waqala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala al-karamatul haqiqiyyatu innama hiya husulul istiqamati wal wusulu ila kamaliha amarji'uha amrani sihhatul imani billahi azza wa jalla wa itba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fal wajibu 'ala al-abdi an la yahrasu harisa ya يخرس لا يخرس إلا عليهما ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما
Wa amal karamat. Nah, Al-Imam Sidna Abul Hasan Asyazuli berkata begini, karamat yang hakiki itu adalah memperoleh istiqomah dan sampai kepada kesempurnaan istiqomah. Apa marja'nya? Ya, sumbernya itu apa? Dua perkara. Iman yang sehat, sahih kepada Allah, ya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Baik zahir perbuatannya, batin akhlaknya. Ya. Maka yang wajib bagi seorang hamba semangatnya hanya kepada dua tadi itu. Bagaimana mendapatkan iman yang sahih dan bagaimana bisa dapat mengikuti Nabi secara zahir dan batin. Dan semangatnya pun hanya untuk usul ilaihima, untuk sampai kepada kedua itu. Itu karamat itu, ya. Itulah yang membuat aulia itu dikenang, ya, abadan abidin tuh. Ya, adapun karamat-karamat itu terjadi pada waktu itu saja. Tapi kenapa dia dikenang sampai hari ini? Ya. Karena sehatul imannya. Ya, karena ittiba'nya kepada Rasulullah zahir wal batin. Nah, wal wajib. Amal karamatu bimakna kharqil 'adah fala ibrata biha 'inda al-muhaqqiqin. Idza qad yurzaqu biha man lam taqtamil istiqamatahu wa qad istiqamatuhu. Wa qad yurzaqu biha al-mustadraju. Al-mustadrajun. Nah, adapun karamat dalam arti khawarikul adah tadi, ya, itu fala ibrata biha. Ya, itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada ibrahnya sama sekali. Ya. Tidak mendapatkan makna, faidah, ya, hikmah apapun bagi ahli muhaqqiqin. Ya, orang nak mendengar kisah wali, yang ingin dia dengar adalah khawarikul adahnya. Pelajaran apa yang diambil? Misalnya ada majelis isinya cerita karamat saja, apa yang? Ya. Lalu tapi dalilnya, ya, inda zikril sholihin misalnya. Ya, ketika disebut-sebut orang soleh, turunlah rahmat. Apa yang disebutnya dari orang soleh itu? Ya kesolehannya bukan karamatnya. Ya. Karena dia soleh bukan karena karamah. Justru karamah itu haidur rijal. Apa haidur rijal itu? Ya. Itu saya menerjemahkan kumbahan kilang itu. Ya. Artinya sampah kotornya wali itu khawarikul adah. Ya. Coba kilang memproduk satu benda yang kita tunggu-tunggu dari kilang itu, produknya yang bermanfaat atau kumbahannya. Ya, kenapa orang cari kumbahan? Ya. Cuma wali karamat itu. Karamat apa? Ya. Kenapa cari sampahnya? Mereka menganggap karamat al-khawarikul adah itu sampah. Apa? Ketakutannya kepada karamah. Bukan membayangkan diri, wah, saya ini sudah hampir jadi wali sini. Ya. Sedikit lagi ya kau lihat. Ada karamatnya. Itu ru'unatun nafas. Itu merasa diri ada karamah. Itu ru'unah. Karena mereka yang ittihad tadi tahu fa'ilnya siapa, Allah. Ya. Dia tak mau. Nah, bagi orang muhaqqiqin fala ibrata biha. Kenapa? Karena karamat itu terkadang dirizkikan kepada orang yang istiqomahnya belum sempurna. Baru mula-mula sudah datang. Kalau khawarikul adah malah kepada siapapun. Ya. Orang dalam agama buza ada. Ya, budak kecil boleh menyembuhkan orang. Ya. Kita, orang Islam ini, ya, sakhif. Terkadang ngelihat, wah karamah.
Ya. Dan terkadang dirizkikan juga oleh orang-orang yang mustadraj. Orang-orang yang ingin dihancurkan oleh Allah dari ketinggian, itu mustadraj. Ya. Orang diangkat dulu dimudahkan, ya, terus. Makanya ada kan penceramah baru hari ini jadi penceramah terus viral itu. Besok hilang. Tapi mereka para aulia tak hilang-hilang sampai hari ini, dah ratus-ratus tahun. Ya. Bukan itu mustadraj, jangan salah paham. Mustarjat itu seperti itu maksudnya. Cepat naik, cepat jatuh. Ya, tapi tidak berarti bahwa penceramah terkenal kemudian hilang. Itu istidraj, bukan. Ya, itu memang sudah habis masa. Itu artis kan ada masanya. Ya. Tapi tetap yang soleh-soleh, yang toleh-toleh kan gitu. Ya, berpikir itu jangan salah. Ya, jangan salah berpikir itu. Baik, waqala. Waqala innama hiya karamatani jami'atani muhitatani karamatul imani bimazidil iqani wa syuhudil ayani wa karamatul amali 'alal iqtida'i wal mutaba'ati wal mujanabati da'awa Allah. wal mukhada'ah faman a'tayhuma thumma Mu'tihima. فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب وليس ذا حظ في العلم والأمل بصوابه كمن أكرم بشهود الملك على Malik. بشهود Raja. على نأت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء. Naam. Allah. Karamat hanya ada dua. Ya. Yang jami'ah muhitah. Ya. Dua. Yang apa jami'ah itu? Yang komprehensif. Ya. Dan juga muhitah. Meliput semua makna keluar biasaan. Ya. Jika dia dapat dua ini, dapat semua. Apa? Karamatul iman. Iman ada, tapi diberi karomat. Ya. Apa karomatnya? Dengan ditambahkannya keyakinan. Bahkan apa? Syuhudil ayan. Ya. Syuhud dengan mata kepala sendiri. Bukan ayan. Ya. Bukan melihat Allah itu bendanya. Tetapi pandangannya kepada sesuatu dan tersingkap bahwa itu dari Allah. Itu beda suhudul ayan dengan suhudil a'yan. Suhudul a'yan melihat benda. Kalau suhudul ayan itu matanya menyaksikan Allah melalui benda itu. Ya. Bukan melihat Allah ada bendanya. Ya. Ketika mendengar orang sufi dikatakan suhud itu ada dua, suhudul qalbi wa suhudul ayani. Jadi melihat Allah ada benda. Alamah. Ya. Bukan. Itu syuhudul a'yan namanya. Dia melihat ya, Allah kepada surahnya. Kepada ya, maujudatnya. Ya. Entitas yang Allah ciptakan. Ya. Tak ada tak Allah tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karamatul amal. Atas iktida dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Dan dijauhinya mengaku-ngaku dan menipu-nipu. Gitu. Ya. Orang menampilkan amal untuk nipu. Wah, saya hebat. Itu musibah. Tapi karamat justru ya, dia beramal betul-betul iktida dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Ya. Zahir dan batin tadi seperti di atas. Ya. Apa zahir dan batin? Kalau zahir boleh kita nampak, baca dalam hadis, kemudian Rasulullah berbuat itu, kita berbuat. Ya. Tetapi batinnya, sekhusyuk Nabi ke, seikhlas Nabi ke, ya. Sewarok Nabi ke.
Nah, jika ada karamat, maka dikasih karamat amal itu alal iqtida kepada Rasulullah, zahir wal batin wal mutaba'ah. Itu karamah. Ya. Jauh dari dakwah, dari mukhada'ah. Ya, artinya dakwah itu sebetulnya batinnya tidak, zahir aja itu dakwah. Ya. Nah, karamat itu barang siapa yang diberikan kedua ini, dia menginginkan yang lain selain dua ini, maka dia abdun mubtari, seorang hamba yang mengada-ngada dan dusta. Orang masuk tarekat itu yang dicari, malah dia cari-cari yang lain. Kan berarti dia dusta. Ya. Dan ada pada realitinya. Kenapa kamu masuk tarekat? Di kampung saya orang yang ambil tarekat dari Syekh Fulan, itu ramai orang datang untuk minta air, ya, untuk gitu. Oh, rupanya dia mau apa? Bertarekat itu nak buat itu. Ya, padahal di dalam tarekat itu ada dua karamat itu. Karamat syuhud, ya, dan karamat amal alal iqtida. Dan itulah ya, kalau dapat itu, maka itu karamat yang sudah ya, sangat komprehensif dan ya, sangat meliputi semua. Sebagaimana juga dia adalah seorang hamba yang muftarin, kazzabin. Ya, seorang muftarin, kazzabin, yang tidak punya haz, yang tidak punya keinginan dalam berilmu dan amal ya dengan benar. Sebagaimana orang yang dimuliakan untuk menyaksikan raja. Ya. Betul. Kaman ukrima bisyuhudil malik ala na'tir ridha. Ya. Sebagaimana dia dimuliakan dengan syuhudil malik. Ala na'tir ridha, di atas sifat ridha. Ya. Lalu dia menginginkan untuk menjadi siasatid dawab, mengurus, mengatur ya, dawab, hayawan-hayawan itu, dan khala'ir ridha, dan ya, artinya orang diberi kemuliaan untuk datang ke tempat raja atas kemauan raja. Ya, seperti agung misalnya, atau perdana menteri atau presiden minta petani di kampung miskin ya datang ke sini atas kehendak. Kalau kita yang datang sendiri susah nak tengok raja kan, tapi ini ala na'tir ridho, memang raja nak dia datang ke sini. Oh, itu kan dimuliakan. Kenapa dia nak tengok kandang kambing raja? Paham tak? Ya. Sudah ada di depan istana raja dan di dalam singgasana raja. Aku nak sangat tengok kandang kambing raja ini macam mana ya. Ya. Ini berarti ya, kalau iya betul itu akan ditendang oleh raja. Ya, kan ada perumpamaan. Orang menghadap raja. Ya. Rajanya sudah ada di depan. Dia malah masih berkagum-kagum melihat keindahan yang ada di situ. Raja sudah di depan, apa yang terjadi? Raja panggil dia. Sudah di depan dia malah hebat sangat nih. Mahal nih. Raja udah tengok begini, apa yang terjadi? Lempar ke luar. Ya, seolah-olah bentuk penghinaannya, letak ke kandang kerbau di situ. Itu bentuk penghinaannya. Nah, begitu juga orang masuk tarekat sepatutnya mencari dua karamat itu. Kalau menginginkan yang lain, perumpamaannya seperti itu. Allah akan lempar. Ya, maka orang jika tidak sidik di dalam tarekat, dilempar ke kandang kerbau. Bukan untuk menyaksikan rajanya di singgasananya. Ya.
Oh, sadis. Ya, memang di dalam tarekat Saziliyah ini nak dicuci otak. Isi otak itu ketika orang baru bermula bertarekat untuk menginginkan sesuatu yang bersifat karamat, futuhat, lah. Buang. Kalau ada buang. Kalau terjadi itu min ru'una. Karena bukan itu yang kita nak. Kita nak kesehatan. I'tiqad. Kesehatan pikiran. Apa sihatul iman itu? Itu sebetulnya kesehatan pikiran. Ya. Makanya ditambah iqan itu. Ya. Baru kekuatan batin. Orang sufi menyebut iman itu masih pikiran. Akal. Karena iman itu i'tiqadat. Ya, apa? Anutan akal kepada hak. Bukan kepada yang tidak ada, tapi kepada yang ada. Itu namanya iman. Dari mana kita informasi Allah ada? Dari wahyu. Ya. Tapi mereka yang memang sudah Allah iklamkan, sudah Allah beritahu tanpa wahyu ke dalam dirinya. Para aulia ketika dikasih makrifat, itu Allah yang beritahu, bukan hasil amal kita. Ya. Tanpa ada sebab amal atau doa. Tidak ada. Allah bagi makrifat. Itu namanya i'lam minallah. Adapun kita menganut karena kita membaca, mendengar, ya, itu adalah iman dalam pikiran. Ya. Iya, pembicaraan secara filosofik, bukan secara nas agama. Iman itu adalah akal. Ya, yakin baru ruh, hati. Naam. Wa qala asy-Syaikh Muhyiddin وقال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى واعلم أن الكرامة على القسمين حسية ومعنوية ولا تعرف العامة إلا الحسية مثل الكلام على الخاطر والإخبار بالمغيبة المادية والكائنات والآتية والأخذ من القون والمشي على الماء واختراق الهواء وطي الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال ونحو ذلك. فالعامة لا تعرف الكرامة إلا مثل هذا. وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله تعالى. والعامة لا تعرف ذلك وهي أن يحفظ على العبد آداب الشريعة وأن يوفق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا. والمحافظة على المحافظة atapnya mana? Atau istinaf situ? Nah, yuwaffaq li fi'li makarimil akhlaq wal muhafazati ala ada'il wajibat wal musara'ati ila al khairat wa izalatil ghilli wal haqdi min sadril nas wa taharatil qalbi. Itu bukan saja semua atap kepada taufik Allah. والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في أوقاتها والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله تعالى في نفسه وفي الأشياء وتفقد آثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ويخرجها وعليه حلة الحضور مع الله تعالى. فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج. مكر boleh, makar boleh. Syekh Muhyiddin berkata, Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alaih, ketahuilah karamat ada dua, ada hissiyah dan ada ma'nawiyah. Dan orang awam hanya tahu karamat hissiyah.
Seperti apa contohnya? Al-kalam alal khatir. Apa artinya bahasa kita tuh kalam alal khatir? Bicara di atas khatir. Jadi kalau dia bicara itu selalu sesuai dengan apa yang terlintas dalam pikiran orang. Itu min babil karamah. Ya. Seperti mereka bicara, ya, kan seorang syekh murabbi ketika duduk di majelis, dia berbicara. Itu sebetulnya dia sedang mengaur, tahu mengaur, melempar mutiara berat, gitu. Ya. Dan orang yang menginginkannya dapat, itu takrim dari Allah, karomat dari Allah. Karomat itu bukan keluar dari dirinya dan disebabkan dengan amal, bukan. Tadi kita sudah panjang lebar dari awal kan tentang karomat itu, bukan. Karena kalau ada pengakuan itu adalah dia, atau dia lain sendiri, atau dia ya karena banyak amal, atau dia karena dekat dengan saya, atau dia karena keturunan orang mulia, atau dia itu min ru'unatin nafas. Ya, itu merupakan satu ru'unah itu. Ru'unah adalah keburukan nafsu, sifat buruk nafsu. Ya. Seperti kalam alal khatir. Kalau dia cakap mesti terjadi. Itu kalam alal khatir. Atau memberitahu yang gaib, yang dulu. Atau yang sekarang, atau yang nanti. Oh, dulu terjadi ini. Itu. Ya. Atau kainah yang sekarang. Atau al-ati yang akan datang. Ya. Atau mana? Wal akhdhu minal kaun. Apa wal akhdhu minal kaun itu? Menjadikan apapun ya dari alam ini, ya, dia boleh. Ya. Dia boleh melakukan simsalabim, tahu? Ya. Abrakadabra gitu, semua ada. Atau berjalan di atas air. Ya. Ada tuh orang tarekat kalau banyak zikir, ya. Setiap saat dia coba jalan di atas air, oh, rupanya masih belum ada keramat. Ya. Dan ketika, ya saya ingat lagi, kecil-kecil dulu mondok, di pondok tuh. Kan di situ ada seorang ulama yang kita juga kalau ketemu takut tuh. Karena itu ada keramatnya. Ya. Nah kalau jumpa dia dan dia dekat air, kita sudah ngebayang, oh, orang ini kalau jalan di air, kalau dia jalan di air, dia boleh lalu di jalan tuh. Itu kan karena awam, kan itu yang ya. Saya dulu ada di waktu jadi santri di Cirebon ya. Ada satu ulama itu Allah. Ya. Nak jumpa kiai itu pikir-pikir tuh. Ya. Kita pergi ke kiai anu. Ada yang antar gak? Itulah. Tak jadi lagi. Padahal dia terbuka orangnya, tapi kita takutnya itu. Ya. Itu waktu mondok. Kalau dalam rentang waktu yang lama, saya balik dari Mesir, saya mengaji, kemudian saya mengajar di Cirebon. Ya. Saya tengah duduk, tiba-tiba diberitahu bahwa ada kiai itu nak jumpa antum. Saya langsung berdiri itu. Saya langsung berdiri. Kiai, nak jumpa saya. Kita kena pergi ke sana. Tadi sudah di pinggir jalan. Itu masih ada gemetarnya waktu jadi pelajar. Ya. Masih ya. Rupanya beliau datang jumpa saya, ya, mungkin sudah tengok saya bukan santri lah, sudah tengok ustadz kan. Gitu. Jadi dia datang dengan senyum. Mata saya sudah ketakutan. Karena itu apa? Artinya fan lah saya, kagum dengan beliau itu. Gitu.
Begitu datang lembut terus ya, dia yang peluk-peluk. Saya sampai ya di Jawa kan kalau depan tuan guru itu terus. Dan dia tidak suka ngelihat saya macam santri sampai dipegangin. Ya, saya titip ya orang-orang sini. Ya. Tapi akhirnya keseringan ketika saya ngaji ikut ngaji. Waduh, mula-mula saya gemeter itu bicara. Akhirnya saya suruh orang kalau beliau ngaji suruh di luar jangan di dalam. Kasih tempat yang khusus untuk duduk. Maksudnya supaya saya tak tengok. Artinya orang soleh. Ya, seperti itu. Allah. Ya, mereka orang-orang seperti itu. Jika dia melihat, dia menyangka, dia boleh belajar, dia ngaji meskipun kepada siapapun. Itu di Jawa masih berlaku. Ya, masih berlaku. Ada satu ulama dikenal mufassir. Cuma karena saya nak baca tafsir Al-Jilani, ya, saya dulu waktu mondok untuk mengaji ke beliau, itu tingkat tinggi lah ngaji ke situ tak. Dia datang, itu pun didukung sudah oleh muridnya di kereta. Ya, sudah didukung, nak duduk mengaji, Allahu Akbar. Ya. Itu pelajaran berharga bagi kita. Itu karamat tuh sebetulnya tuh. Ya. Karamat para aulia. Bukan jalan di air, ikhtirakul hawa, menerobos udara terbang. Toyil ard lipat bumi. Ya, nak pergi ke Mekah, ya, sampai Mekah, dihalau polis, keluar, masuk lagi. Itu toyil ard. Ya, itu lipat bumi. Dan al-ikhtijabi anil absar boleh menghilang, tak dilihat oleh orang. Dan dikabulkan doanya seketika. Ya, seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang didoakan oleh Rasulullah, doanya mustajab. Kalau kita lihat sejarah, beliau itu menyadari bahwa doa beliau itu dikabulkan. Justru umpama senjata berbahaya, dia takut menggunakannya. Bukan itu. Ya, rupanya Sayyidina Sa'ad bin Abi takut menggunakan doa itu. Takut tidak diterima, takut kilatul adab kepada Allah, takut bukan. Sebentar nanti saya doa, biar aja. Ya, ini karamat saya. Tidak, orang diberi karamat itu al-fa'il huwallah. Jadi dia takut ya, Allah berikan sesuatu yang itu yang layak Allah yang melakukan. Kenapa kita? Makanya karamah, takrim. Itu menunjukkan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Kenapa? Karena Allah tidak khawatir kepada wali itu. Kehebatan Allah diletak kepada dia. Dia tak terjadi apa-apa. Tak hancur, tak rusak. Ya, itu sebab dikatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Walahum. Tak rusak kita. Ya. Tak ada apa-apa pun. Ada apa-apa gitu. Apa nih? Apa? Ya. Baru tak ada apa-apa. Halu. Dan lain sebagainya. Nah, orang awam hanya mengenal karamat seperti itu. Fal'amah la ta'riful karamati illa misla hadha. Ya, hanya itu. Adapun karamat ma'nawiyah ini hanya dikenal oleh orang khawas. Sebetulnya orang khawas ini orang yang salik ilallah, itu khawas. Karena ketika orang sufi nak membagi martabat ruh, itu martabat ruh. Ya, kedekatan seseorang kepada Allah, dia bagi martabah itu, ya, ruh itu ada martabahnya. Ya, kalau am itu adalah am itu adalah am al-mu'minin. Kalau khawas khasul mu'minin. Itu am. Makanya diletakkan am itu amatul mu'minin. Ya. Di dalam iman mukmin ini, Islam ini kan ada yang fasik.
Fasik terbagi dua, ada fasik am, ada fasik khas. Nah, fasik khas ini sama dengan amul mukminin. Dia fasik kalau masih am mukminnya. Tapi fasiknya fasik yang spesial. Ya, yang bisnis kelas. Bukan kefasikannya yang hebat. Justru tingkat kefasikannya kurang. Ya. Kalau tingkat kefasikannya tinggi itu fasikul khas. Am, fasikul am. Fasik awam itu kefasikannya banyak. Kalau fasik khas kefasikannya sedikit. Atau al-mu'min al-am. Nah, yang al-khas ini mukmin yang al-khas. Nah, fasik khas dan mukmin am ini ruhnya martabat 1. Nah, yang mukmin khas ruhnya martabat 2. Yang khawasul khas aulia ini ruhnya tingkat dekatnya kepada Allah makin tinggi, kedekatannya makin dekat. Ya, itu Imam Ibnu Arabi yang bagi. Pembagian Al-Imam Ibn Arabi seperti itu. Ketika beliau nak bicara apa tuh? Nak bicara tentang taubat. Karena taubatnya berbeda-beda tuh. Dia bagi dulu. Ya, tingkatan roh itu. Ya, karena kalau di bawah, dosa itu mukhalafah saja. Hatinya tidak dipikirkan dosa. Tapi kalau khas mulai dosa, ya, di rohaninya juga. Ya. Nah, karamat ma'nawiyah itu hanya dikenal oleh orang khawas dari hamba Allah ini. Dan orang awam la ta'rifu dzalika. Enggak ngerti sama sekali. Bukan itu dia memandang karamat. Apa karamat bagi ma'nawiyah itu? Apa? An yuhfaza 'alal 'abdi adabus syariah. Ya. Bukan seorang wali itu ya melakukan amal syariah itu sekehendak dia ya, atau nampak tidak memelihara semua sunnahnya, atau dia merasa bahwa dia tidak terpengaruhlah dengan segala dosa ya, yang zahir. Dia jaga betul adab syariah itu. Yang kedua, mendapat taufik ya, untuk melakukan akhlak mulia dan menjauhi ke saf-safahnya, artinya apa saf-safah? Safasifahu apa? Allah. Sebutnya safasifah itu apa? Melantur. Melantur, safasif itu sebenarnya ada satu aliran dalam filsafat itu, safsafaiyah itu omong kosong, mengarut gitu. Dan menjauhi ya safasifah ya, akhlak yang mengarut, akhlak yang kacau lah katakan. Dan terpelihara untuk menunaikan kewajiban secara mutlak pada waktunya dan bersegera melakukan kebaikan, menghilangkan dengki ya, ghil, benci dan dengki dari dadanya kepada orang, hasadnya, suudzannya, hatinya bersih dari segala sifat tercela, dan menghiasi dirinya dengan muraqabah bersamaan dengan anfas. Ya, apa tuh maksudnya? Wa tahalliyatihi bil muraqabati ma'al anfas. Artinya dia muraqabah kepada Allah itu berketerusan. Napas kan berketerusan. Selama hidupnya dia selalu muraqabah. Muraqabah itu bukan kita merasa diawasi seperti ada CCTV di situ. Muraqabahnya di sini. Bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Allah itu muraqabah. Ya. Kita menjaga sesuatu agar apa yang kita lakukan untuk Allah itu namanya muraqabah Allah. Ya. Bukan dilihati oleh Allah. Tidak. Ya, CCTV-nya di sini tuh. Ya, bukan di luar tapi di dalam. Memelihara hak-hak Allah pada dirinya dan pada sesuatu Allah. Ya.
Setiap kita diwujudkan oleh Allah, ada hak Allah yang perlu kita persembahkan kepada Allah. Apa yang paling tepat memenuhi hak Allah? Ingat, itu zikir. Ya. Bagaimana menjaga hak Allah fi nafsihi wa fil asya? Ingat, tengok sesuatu pun Allah, itu hak Allah. Ya. Dan terus tafakkud asari Rabbi fi qalbi. Ya. Mencari asar Tuhannya di hati. Ya. Selalu dia ingin merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Tak boleh hilang. Ya. Kalau hilang, dia sedih. Ya. Kita hilang pun tak ada pikiran apa-apa. Memang tak hadir pun. Ya. Bukan hilang, tak hadir. Kalau hadir, hilang, sedih. Ini memang tak hadir, jadi tidak tafakkud. Dan menjaga nafas dia keluar masuknya. Allahu Akbar. Itu waktu tuh. Waktu. Keluar masuk nafas itu dijaga. Yes. Kemudian apa? Dan menerimanya. Ya, nafas itu dengan adab. Ketika datang kepadanya dan keluar. Dan wa alaihi hullatul khudur. Ya. Dan dipakai, dihiasi ke atasnya hudur ma'allahi ta'ala. Jadi Allah. Itu disebut zikir nafas. Tapi bukan berbunyi. Senantiasa ingat kepada Allah. Ya, kalau zikir nafas adalah sehingga memang kena dilatih supaya nanti ingat selama. Jadi Allah. Nanti akan keluar itu. Ya. Itu kajian metafisik. Ya. Itu tidak betul. Tidak boleh dibuat orang makrifat itu melalui kajian metafisik. Coba kamu, ini kajian metafisik nih. Coba kamu zikir Allah sekarang. Ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, ilallah, la. Kemudian di-scan ya, aura tubuhnya itu. Ya. Diambil gambar set. Ya, sebelum zikir diambil gambar seret, lalu ilallah, la ilaha illallah. Ayat itu bekerja di dalam tubuh ini, ya mungkin merubah aura ke dalam tubuh. Seret, seret. Wah, kalau diterusin makin makrifat. Ya, tidak iktimat kepada bilangan yang dilakukan oleh tidak, tetapi kepada kesidikan, dan itu tidak dapat dideteksi. Ya. Kan ada fisik, ada meta. Meta itu antara fisik dan gaib. Itu meta. Nah, yang dikaji adalah meta di sini. Kalau fisiknya kan ini aura yang nampak dalam tubuh. Ya. Dia ingin bagaimana gaib bekerja di dalam meta itu sehingga muncul ke dalam fisik. Gitu. Lalu disesuaikan dengan ilmu fisiologinya tuh. Ini sudah tidak betul ya. Sudah tidak betul. Ilmu fisika. Tidak boleh begitu. Ya. Tidak ada teori untuk tasawuf seperti itu. Taib. Maka yang ini semua bagi kami adalah karamatul aulia ma'nawiyah. Yang tidak akan dibarengi oleh makar dan istidraj. La yadkhuluha makarun wala istidrajun, dan tidak akan disusupi makar dan istidraj. Tidak ada. Kalau karomat ini selamat. Karomat yang di atas hisiyah mungkin ada makar, ada istidraj. Ya. Nah. ثم إن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصالح دليلا على أفضليته على غيره. قال الإمام اليافعي رحمه الله تعالى: لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل من كل من ليس له كرامة منهم.
بل قد يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة لأن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها ودليلا على صدقه وعلى فضله لا على فضل أفضليته فإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين وكمال المعرفة. Aywa. Para pembesar orang sufi itu tidak menganggap timbulnya karamat di tangan wali yang soleh itu menunjukkan bahwa dia lebih afdol dari yang lain. Bukan, karamat itu bukan menunjukkan dia lebih afdol, bukan. Ya. Al-Imam Al-Yafi'i berkata, tidak mesti setiap orang yang punya karamat daripada wali itu lebih afdol dari setiap wali yang tidak punya karamat dari mereka itu. Tidak. Bahkan terkadang sebagian orang yang tidak punya karamat itu yang lebih afdal dari sebagian wali yang punya karamat. Apa alasannya? Karena karamat itu ya terkadang menjadi penguat keyakinan si pemiliknya. Ini kurang yakin nih wali nih, dikasih karamat. Ya, banyak tantangan, banyak cabaran, dia ada ketakutan, dikasih karamat. Kalau yang tak takut tak perlu karamat. Ya. Tak ragu tak perlu karamat. Gitu. Nabi Ibrahim dibakar kan? Dia tak perlu. Ya. Dia tak perlu kepada apapun. Karena Allah tahu. Ya. Baru kemudian, ya, setelah Allah ingin menunjukkan, nih hambaku. Dia hanya melihat aku fa'ilnya. Dia betul-betul pasrah kepada Tuhannya. Ya, sejuk api itu. Bukan dia, wah, ya, sejuk. Tidak ada, itu bomoh. Ya. Dan dalil atas kesidikannya. Dan dalil atas keutamaannya. Tapi bukan keabdolannya, kelebihannya kepada yang lain. Karena abdoliyah itu ada pada kekuatan yakinnya dan kesempurnaan ma'rifatnya. Naam. Kama anna sufiyata ya'tabiruna anna adam zuhuril karamati ala yadil wali salih laysa dalilan ala adami wilayati. Sebagaimana juga orang sufi menganggap bahwa tidak ada munculnya karamat di tangan wali yang soleh tidak berarti bahwa dia bukan wali. Bukan berarti dia tidak ada kewalian. Ya, kewalian bukan di situ. Karamat itu untuk menolong agama pada orang yang membangkang. Gitu. Dan Allah ingin menunjukkan kemuliaan Allah yang yang ada pada orang yang di dalam hadrah ilahiyah. Gitu. Nah, terus. Qala al-Imam al-Qushairi rahimallahu ta'ala fi risalatihi law lam yakun lil wali karamatun zahiratun alayhi fid dunya lam yuqdah adamuha fi qawnihi waliyan. Wa qala Syekhul Islam Zakaria al-Ansari fi syarhi li risalatil Qushairi 'inda hadzal kalam bal qad yakunu afdalu mimman zahara lahu karamatun li'anna al-afdaliyata innama hiya bi ziyadatil yaqini la bi zuhuril karamah. Naam. Imam Qushairi berkata, tidaklah seorang wali ya andaikan seorang wali tidak mempunyai karamat yang zahir baginya di dunia ini, itu tidak berarti mencederai ya, tidak adanya karamat itu mencederai adanya dia sebagai wali, tidak. Ya, lam yuqdah atau lam yaqdah adamuha fi kaunihi waliyan. Ya, ketidakadaan karamatnya tidak mencederai ya, dia menjadi wali. Begitu, tidak. Kalau nggak ada karamatnya bukan walinya kurang mantap nih. Gitu. Ya, tidak. Dan orang ketika meyakini bahwa dia orang soleh dan ya, mungkin dia keluar karamat, dia mencari itu min ru'unatil nafas. Ya, yang dia cari ya, bagaimana kehuduran hatinya kepada Allah. Ya, kehudurannya kepada Allah. Nah, Syekhul Islam, Syekh Zakaria al-Ansari dalam mensarahkan kalam tadi di atas itu dalam kitabnya Risalah Qusyariyah. Bahkan terkadang memang menjadi lebih afdal orang yang zahir padanya karamat. Tetapi afdaliyahnya itu adalah karena menambah keyakinannya, bukan munculnya karamat.
Orang yang dikasih karamat, dia menjadi afdal di situ. Kenapa? Karena Allah nak tunjukkan yang yakinnya tadinya kurang, setelah Allah kasih karamat, yakinnya bertambah. Nah, menjadi afdalnya dia sebagai wali yang punya karamat karena bertambah yakinnya. Gitu. Jadi wali-wali yang kemudian mendapat karamat terus yakin, setelah itu ditanda lagi dah. Gitu. Karena dia tahu failnya Allah, jadi bukan dia itu yang membuat dia kena. Orang kena tuh karena seolah-olah karamat itu di sini tuh. Ya, keluar dari sini. Langsung. Ya. Bahkan nak tunjuk dia kasar pun. Waduh. Ya. Mereka jika punya karamat, ya, tak nak di ya statirun tadi kan. Ya, kalau dia memang selalu artinya ada satu ilham untuk menunjukkan karamat, dia ya statir. Gitu. Kalau boleh dia buat orang tak tahu. Tapi kalau memang orang tahu itu yang memang bermanfaatnya, maka dia kena tunjuk tahu. Ya. Nah itu karamat menurut mereka para aulia. Jadi jangan dienakkan karamat hisiyah itu. Ya. Bahkan terjadinya karamat para wali hisiyah itu dalam kepasrahan yang total. Ya. Dalam kepasrahan total. Biasanya terjadi dalam kesulitan. Dia baru mengalami kepasrahan yang total pada saat itu. Ya. Baru. Tapi kalau ahlil maqam, ya, dia tidak menginginkan. Kalau orang tak terima, kalau orang inad, ya sudah. Ya Allah yang melakukannya untuk melembutkan hatinya. Kenapa harus? Ya. Itu. Seperti pemahaman orang awam terhadap Wali Songo misalnya. Sunan Kalijaga. Selalu menunjukkan karamatnya di depan awam. Karena dia merasa orang wali ya harus ditunjukkan karamatnya agar dia tunduk. Karena dulu zaman orang-orang hero-hero ya. Sihir-sihir alis sihir-sihir itu. Dia tunjukkan. Tidak. Ya. Kisah yang sebenarnya mereka mengedepankan akhlakul karimah. Gitu. Karamat itu dipakai oleh kisah para wali. Wali Songo lah terutama. Ketika dia mendapat pengikut dan simpatik orang banyak, menimbulkan kecemburuan. Ya. Para pahlawan-pahlawan itu kemudian melakukan serangan. Nak membunuh wali. Nak merusak majelisnya. Ya. Nah baru keluar di situ karamahnya. Ya. Bukan seperti film siki-siki ditunjukkan. Ya. Seperti Sunan Kalijaga, dia melihat rakyat itu tertekan misalnya dengan orang kaya itu dan memeras. Ya. Akhirnya beliau mengeduk tanah isinya bebatuan dan nampak emas ya, di mata orang kaya itu. Maka dia bilang, Tuan nak ini, ambil. Kan heran orang jumpa emas itu tak nak. Ya, diambil itu karomah. Ya. Kalau orangnya masih nak emas, tak akanlah keluar emas ketika dia mengaduk tanah. Ya, apa yang dia tak nak, dia akan keluar di situ. Karena manaqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ada soal tak? Sudah ada. Oh ya, salah.
Iya, udah kecil boleh. Apa yang dia cakap, apakah terus hafal Quran ke? Dia tak menghafal sebelumnya. Tiba-tiba lahir dia menghafal Quran, belum pegang Quran pun. Atau terus hafal ribuan hadis tak mengaji pun. Ya kalau menghafal Quran ya orang dulu umur 7 tahun dah hafal. Ya, umur 9 tahun dah hafal Al-Quran. Itu zakat, itu kecerdasan. Ya, dan semua manusia ada, cuman tak dipakai. Ya, kecerdasan itu tak dicoba, tak di... Itu mengenai manhaj. Ya ada pun kudrah ilahiyah ada pada semua makhluknya, hatta kepada anak kecil atau orang dewasa begitu. Mungkin ada Allah nak tunjukkan satu keluar biasaan pada anak kecil lah katakan. Karena di situ tak ada orang soleh, tak ada, Allah nak tunjukkan kudrah ilahiyah pada orang situ agar orang kembali kepada Allah. Maka mungkin itu karamat anak kecil itu. Tapi tadi karamat itu ya, punya expire yang ya ada expire yang cepat. Di waktunya terjadi. Setelah itu selalu ada di abad-abad tertentu. Tiba-tiba anak kecil fasih mengatakan sesuatu yang hak. Seolah-olah dia seperti orang dewasa. Itu hanya terjadi sekilas. Nanti sudah besar, sudah hilang lagi. Dia kembali kepada proses. Qanun tabi'iyah. Sunnatullah. Hatta karamat aulia juga tak diulang lagi. Tak diulang. Kalau dia ulang berarti dia bomoh. Diwiridkan, hijibnya dibaca terus. Ya, kalau dia nak seperti pengasih. Kan? Dia coba dengan perempuan ini, coba dengan perempuan itu, coba dengan ya, dibaca terus. Itu bukan karomah. Karomah itu datang di waktunya dan kemudian hilang. Di waktu lain lagi. Itu. Dan si wali tidak akan tergantung kepada karamat itu. Tidak ada asar di dalam hatinya karamat itu. Tidak ada. Ya. Wah, saya boleh redakan laut nih. Begitu. Ombaknya reda. Kita misalnya naik perahu, ombaknya besar, kita baca Hizbul Bahar kan? Gitu. Ya. Dengan perasaan bahwa kita dengan bacaan ini dapat menenangkan. Itu juga min ru'unati nafas. Yang ada adalah kita pergi ke Allah. Bacaan itu wasilah agar ya, nur ingat itu ya, kepada Allah, kepasrahan. Yang kita pikir ya kalau memang ombak itu mati-matilah gitu. Bukan dengan bacaan ini nanti akan reda, tenang. Justru ditenangkan agar bergantung kepada Allah. Bersih sekali karamat. Yang disebut karamat luar biasaan pada wali itu. Bersih sekali daripada raghbah wa iradah. Ya, kepada karamat itu. Tidak. Gitu. Kalau kita nak pergi jauh, ya, karamat pejam terus sampai itu memang boleh dibuat lah tuh. Ya. Misalnya nak pergi ke Kedah, naik kereta pejam. Mengaruh lagi. Ya, karamahnya tuh. Ya. Itu karamat betul tuh. Ya. Kita apakah seorang wali itu menghukum orang yang tidak akan melakukan ketaatan? Apa dia? Adakah seorang wali itu menghukum orang yang tidak melakukan ketaatan? Menghukum orang Yang tidak melakukan ketaatan. Oh, tak. Menghukum itu maksudnya menyiksa. Maksudnya kan menghukum. Mengata lah. Oh, tak. Oh, tak akan mengata. Kalau yang mengata itu justru ahli nas. Ya, bukan ahli haqiqah, ahli zahir. Karena dia melihat bacaannya
Dia lihat bacaannya ini merah, dia kata merah. Kalau orang sufi bil hikmah. Ya, dia bil isyarah bukan bil ibarah. Ya, karena pendekatan dia itu pendekatan hal bukan pendekatan makal, maka dia tak akan keluar kata-katanya itu. Ya, tetapi pendekatan hal itu tetapi dia didekati untuk dirubah kemunkaran itu. Ya, tidak dikata. Sehingga perubahan itu pun dia tidak dioke oleh tidak dia akui itu adalah upaya dia, tetapi Allah yang memberi. Dan bahkan dia berharap untuk tidak merasa bahwa dia dirubah oleh sebab aku. Itu manhajnya orang sufi dalam dakwah. Begitu. Karena tarbiyah. Ya, saya mengumpamakan itu sampai kepada mendidik anak kecil. Ya, saya teringat dengan metode sufi itu ketika misalnya di bawah ini meja ini ada kayu menghalang. Lalu anak kita jalan terhantuk. Semua orang itu akan menghilangkan kayunya itu. Nah, saya memahami apakah metode sufi. Ya. Jangan kayunya yang dihilangkan. Tetapi intibah. Ya. Kesadaran anak itu ditumbuhkan. Hati-hati ada itu. Jika dia sudah berjaga-jaga dirinya, punya kesadaran yang tinggi, dia tidak lagi terkena, baru kita angkat. Biarkan motif perbuatan itu datang dari dalam, jangan dari luar. Nah, begitu juga pendekatan hal itu bukan pendekatan makol. Dia tidak akan mengatakan, ya, tidak mengatakan, oh kamu buruk, kamu tidak. Maka ada satu nasihat. Kan orang lain itu kan cermin kita. Kalau orang baik berarti itu kita baik. Tapi tidak kepada mereka para aulia. Karena mereka selalu baik kepada kita yang buruk pun. Itu bukan cermin kita. Itu sebab ramai orang yang dekat kepada mereka itu menjadi sombong seolah-olah dia baik. Ya. Dan akhirnya tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itu yang dikatakan al-qurbu hijab. Makin dekat makin hijab. Gitu. Ya. Artinya begini. Seorang wali itu tidak akan mengatakan kamu buruk. Ya. Sehingga Allah merubahnya dengan pendekatan halnya. Itu pun kalau yang dia membuka hatinya. Kalau tak membuka, tak jadi. Ya. Maka dikatakan ajhadun nas fi ilmil ulama, bil ilmil alim, ya, ahluhu wa jiranuhu. Gitu. Ya, nggak ada dia mengata terus. Wah, apalagi karena tahu keramat. Hitam hatimu. Waduh. Mana seorang awliya itu raqiq. Ya kan selalu dijelaskan orang yang raqiq hatinya. Ya, dia hatinya itu cepat pecah seperti cawan yang ya nipis itu. Lihat orang tuh terus inkasar. Yang kasir. Hatinya. Bagaimana nak cakap? Pasek kamu. Waduh. Kecuali ahli nas, ahli zahir. Memang meskipun dia niat ikhlas tapi ya tetap kasar gitu ahli zahir. Ya, maka istilahnya al-fiqhu yuksil qalba katanya wa tasawuf yuraqiqu. Fikih itu mengeraskan hati, tasawuf melembutkannya. Hati-hati itu menerapkan makna ini jangan jangan belajar fikih lah mengerebukan. Ya. Pendekatan fikih itu memang keras. Tapi pendekatan sufi itu lembut. Dan sering dikritik oleh orang sufi. Orang sufi tidak ridho kepada kemaksiatan katanya. Jadi karena dia membiarkan. Ya. Karena dia membiarkan. Bukan membiarkan. Misalnya. Orang fikih.
contoh real lah ya. Orang fikih mungkin didatangi oleh orang yang tidak bertudung misalnya. Dia tidak mau. Kenapa? Karena ini manzar yang buruk. Membiarkan kemunkaran di dalam, ya, itu sama juga menyetujuinya. Gitu. Karena itu ya pendekatan maqal. Pendekatan qal, bukan pendekatan hal. Orang sufi ya, malah melambaikan tangannya. Gitu. Kalau kita hitung proses untuk melakukan perubahan lebih cepat orang sufi. Ya. Misalnya kita katakan, bahwa kamu ini ya, mesti pakai tudung bla 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 bla. Bagaimana dia mau merubah itu proses kan? Gitu. Itu contoh lah, contoh. Meskipun tetap secara syariat tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, tapi mereka pun ketika dalam manzar am tidak melakukan. Ketika manzar khas tidak, karena itu merupakan mukhalafatus syariah. Ya. Mukhalafatus syariah. Orang ahli nas nih, tengok orang rokok pun ya, ahli nar, kena ada nar itu. Ya. Ya. Terus diharamkan. Ya. Mereka orang sufi bukan ditemani. Ya, jom kita merokok sama-sama. Ya, itu bukan ukurannya.